Halo, salam jumpa. Jumpa lagi di dalam seri plagiarisme. Kali ini, topik yang akan saya angkat adalah YouTuber bijaksana bebas dari pelanggaran hak cipta. Ya, next. Pemaparannya kali ini yaitu pertanyaan siapakah yang disebut YouTuber, apa itu hak cipta, dan bagaimana menjadi YouTuber yang bijaksana tanpa pelanggaran hak cipta. Next, siapa YouTuber? Kata YouTuber tidak ada di dalam kamus bahasa Inggris. Setelah saya mencari lebih dalam lagi, ternyata yang dimaksud dengan YouTuber adalah content creator atau pencipta konten. YouTuber dalam suatu komunitas merupakan individu-individu yang platformnya atau platform utamanya adalah saluran YouTube. Pada dasarnya, YouTube adalah sebuah website untuk berbagi video maupun nonton video yang dibagikan oleh berbagai pihak. Di dalam YouTube ditemukan vlog keseharian, tutorial, hiburan, trailer film, video klip musik, dan masih banyak lagi. Next, dengan maraknya YouTuber muda, di sini saya menyampaikan gambar dengan catatan masalah YouTuber muda itu pencurian data di dunia maya. Nah, memang itu terjadi ya, itu saya ambil dari www.kompasiana. Dengan maraknya YouTuber muda, banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran, misalnya pelanggaran hak cipta, cyberbullying, SARA, kekerasan, penggunaan data pribadi, pelecehan, dan masih banyak lagi. Dengan risiko karyanya tidak diunggah atau diturunkan dari peredaran YouTube. YouTuber muda untuk menjadi bijak perlu dibekali dengan pengetahuan tentang menghargai hak milik orang lain, hak cipta, etika, dan menghindari plagiarisme. Mencuri atau menggunakan konten orang lain bukan merupakan tindakan terpuji, apalagi untuk mendapatkan profit. Next, orisinal, ya. Kata orisinal atau originalitas itu adalah hal yang penting yang perlu dimiliki oleh seorang content creator. Memiliki jumlah subscriber yang banyak itu tidak memberi tanda bahwa konten seorang YouTuber itu orisinal. Nah, ciri-ciri orisinal di lingkungan hak cipta adalah ide baru seorang pencipta. Ini maksudnya ide baru itu bukannya sama sekali baru di dunia ini, baru si pencipta ini yang memunculkan ide itu, enggak ya. Dia boleh ide dari orang lain, tetapi dia menyatukan idenya, kemudian idenya itu disatukan dengan ide orang lain dan dia merupakan hasil kompromi atau kerjasama antara dua ide sehingga menghasilkan ide baru. Di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, bidang seni seperti lagu, tari-tarian, sastra misalnya pantun, ya, tulisan ilmiah, dan ilmu pengetahuan misalnya tentang tulisan skripsi, disertasi, atau tesis hasil temuan, hasil sebuah penelitian. Bersifat khas atau pribadi, artinya khas itu contoh lagu Pampers, ya. Kalau kita dengar, walaupun kita tidak melihat siapa yang nyanyi atau dibawakan dengan alat musik apa, tapi kita mendengar musik seperti ini, oh ini pasti Pampers. Misalnya salah satu ciri khasnya bahwa lagunya itu mendayu-dayu, ya. Atau lagu-lagu Kus Plus, ya. Lagu-lagu Kus Plus walaupun dinyanyikan orang lain, kita langsung tahu karena
lagu-lagu plus itu sederhana, mudah diingat dan diulang-ulang, misalnya seperti itu ya, dan tidak melanggar hak cipta. Tidak melanggar hak cipta di sini artinya hak cipta itu kita tahu ada dua hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Jadi tidak melanggar hak moral pencipta, tidak melanggar hak ekonomi pencipta. Mencuri atau menggunakan konten orang lain bukan merupakan tindakan terpuji, apalagi untuk mendapatkan profit. Hak milik orang lain harus tetap dilindungi dan dihargai, walau konten free sudah ditawarkan. Jadi misalnya begini, karena di dalam hak cipta ada dua hak, hak pencipta dan hak moral, hak ekonomi dan hak moral, ini berarti bahwa kalau hak moralnya, kalau hak ekonominya sudah diberikan, bukan berarti hak moralnya itu ikut diberikan. Hak moral itu tetap melekat pada si pencipta. Jadi walaupun silakan Anda mendownload dan lain-lain. Oke, kita boleh mendownload sesuatu, tetapi kita tidak bisa mengubah. Yes, next. Nah, tentang hak cipta. Apa itu hak cipta? Hak cipta yang kita ketahui di Indonesia atau di dalam sistem hukum Eropa kontinental ya atau civil law, hak cipta adalah author's right. Author's right artinya hak pencipta. Di mana ada dua hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Jadi bukan hak cipta itu bukan copyright, ya, hak mengkopi. Jadi bukan hak mengkopi. Nah, hasil kreativitas yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta adalah ada syaratnya ya. Dia harus karya di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, diciptakan atas ide orisinal, cipta khas dan pribadi, mempunyai nilai komersial. Apa artinya mempunyai komersial? Kalau kita membuat lagu atau membuat tarian atau membuat patung atau apapun, tetapi tidak mempunyai nilai komersial, nah itu tidak bisa dilindungi dengan Undang-Undang Hak Cipta. Selanjutnya, tidak melanggar hak cipta. Nah, tidak melanggar hak cipta itu tidak melanggar dua hak pencipta tadi. Dan dipublikasi. Kalau kita punya suatu lagu yang bagus, tetapi hanya kita simpan di bawah bantal, tidak dipublikasi, dan itu juga tidak dilindungi oleh hak cipta. Perangkat multimedia dan internet ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi ia menjadi alat yang efektif untuk mempublikasikan dan memasarkan hak cipta. Di sisi lain, ia menjadi sarana yang efektif untuk pelanggaran hak cipta seperti illegal download dari YouTube. Nah, ini selanjutnya. Next. Nah, pelanggaran hak cipta yaitu tadi seperti yang saya sudah sebutkan bahwa pelanggaran hak ekonomi dan hak moral pencipta. Tapi ada lagi yang disebut plagiarisme. Plagiarisme adalah mengambil karya orang lain tanpa izin, tanpa memberi reward dan mengaku bahwa hasil karya itu adalah hasil karyanya ya. Jadi di sini lebih kepada moral pencipta ya. Jadi plagiarisme itu sepertinya moral pencipta, tetapi itu ada bisa diperdebatkan lagi apakah plagiarisme itu masuk ke hak ekonomi atau melanggar hak ekonomi atau hak moral. Oke, next. Kalau kita melihat bahwa plagiarisme itu merupakan salah satu kode etik, ya, seperti kita tahu bahwa kode etik adalah fabrikasi, yaitu data fiktif, data yang sebenarnya tidak ada, falsifikasi, mengubah data sesuai keinginan, dan plagiarisme adalah menggunakan kalimat atau kata-kata milik orang lain tanpa memberikan sumbernya. Oke, next. Nah, jadi secara sederhana, kalau boleh diungkapkan, bahwa plagiarisme adalah menggunakan ide-ide, kata-kata,
kalimat, gambar, data, atau apapun bentuknya milik orang lain tanpa memberitahu sumbernya dan mendaku bahwa karya itu miliknya. Next. Pelanggaran hak cipta di dunia maya itu juga pelanggaran hak ekonomi dan hak moral ya. Misalnya ada orang mau menggandakan milik orang lain, kemudian dipasang namanya begitu ya. Jadi itu sudah melanggar hak ekonomi dan melanggar hak moral. Menggunakan secara komersial. Jadi kalau ada salah satu konten yang menguntungkan dan kita mencoba menggunakan juga sebagai karya kita, itu melanggar hak ekonomi. Pokoknya semua yang tanpa izin pemilik hak cipta itu bisa dikenakan pelanggaran hak cipta. Hak moral misalnya lagu A, tetapi karena kita mau itu menjadi milik kita diganti menjadi lagu B. Nah itu udah melanggar hak moral. Oke, selanjutnya penutup. Pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Unikat Brawijaya dilakukan oleh tim ini bertujuan memberi edukasi pada masyarakat agar YouTuber muda bijaksana bertanggung jawab dalam membuat konten, santun, dan tidak melanggar hak-hak pencipta lainnya. Next. Bijak bermedia sosial adalah ciri khas generasi milenial cerdas. Yes, next. Oke, next. Terima kasih. Dan Anda bisa menghubungi saya di email finantia.hr@atmajaya.ac.id. Terima kasih. Semoga berguna. Pelajaran ini bisa menjadi pegangan seorang YouTuber muda untuk sukses selanjutnya. Terima kasih.